Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa channel Layar Ilmu yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi kisah tentang seorang ulama Aceh tempo dulu. Beliau yang digelar dengan Abu Syih Tanah Abe. Di antara gunung-gunung hijau dan aliran sungai yang tenang di Aceh besar, berdiri sebuah dayah yang menjadi simbol peradaban Islam sejak ratusan tahun silam. Namanya Dayah Tanah Abe. Dan dari tempat ini lahir seorang ulama besar yang dikenal dengan penuh rasa hormat sebagai Abu Syih Tanah Abe. Abu Syih Tanah Abe bukan hanya nama, beliau adalah simbol keilmuan, keteguhan iman, dan warisan luhur para ulama Aceh. Dalam lembaran sejarah Islam, namanya bersanding dengan ulama besar lainnya yang menjadi pilar tegaknya Islam di wilayah Nanggro Aceh Darussalam. Nama asli beliau adalah Tengku Haji Mahmud, namun masyarakat lebih mengenalnya dengan gelar Abu Syih. Gelar Syih di Aceh bermakna Syekh, gelar kehormatan yang diberikan kepada ulama yang telah mencapai derajat keilmuan tinggi dan menjadi panutan umat. Beliau lahir dan besar di daerah Tanah Abe, Kecamatan Selimum, Aceh Besar. Tanah Abe sendiri telah lama dikenal sebagai salah satu pusat penyebaran Islam di Aceh. Sejak kecil, Abu Syih sudah menampakkan kecintaannya terhadap ilmu agama. Ia memulai pendidikannya di dayah-dayah tradisional Aceh, kemudian melanjutkan menuntut ilmu ke berbagai tempat, termasuk ke Mekah, tempat para ulama besar Aceh dahulu memperdalam ilmu agama. Sekembalinya dari menuntut ilmu, Abu Syih memilih untuk mendirikan dan mengembangkan Dayah Tanah Abe, melanjutkan tradisi panjang keilmuan di tempat tersebut. Dengan ketekunan dan akhlak yang luhur, beliau menarik banyak santri dari berbagai penjuru Aceh, bahkan luar Aceh. Di Dayah ini, para santri tidak hanya diajarkan ilmu fikih, tauhid, dan tafsir, tetapi juga disiplin, akhlak, dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Abu Syih percaya bahwa membentuk manusia yang berilmu tanpa akhlak sama dengan membangun rumah tanpa fondasi. Maka pendidikan karakter menjadi bagian penting dari sistem pembelajaran di Dayah tersebut. Sebagai ulama, Abu Syih tidak hanya mengajar dari balik dinding pesantren. Beliau juga berperan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat. Ketika Aceh menghadapi berbagai tantangan, termasuk masa-masa penjajahan, beliau tetap berada di tengah rakyat, memberikan semangat, nasihat, dan panduan moral. Ulama seperti Abu Syih Tanah Abe merupakan penopang perlawanan Aceh terhadap penjajahan Belanda. Meski tidak mengangkat senjata, suara beliau di mimbar-mimbar dan pengajian memberikan kekuatan spiritual kepada masyarakat. Ketegasan beliau dalam menjaga kemurnian ajaran Islam juga tercermin dalam fatwa-fatwa dan sikapnya terhadap penyimpangan yang muncul di masyarakat. Salah satu hal yang paling dikenang dari Abu Syih adalah kepribadiannya yang rendah hati, sabar, dan penuh kasih sayang. Meski dihormati sebagai ulama besar, beliau tetap hidup sederhana, tinggal bersama santri-santrinya, dan melayani mereka dengan penuh cinta. Santri-santrinya menggambarkan beliau sebagai pribadi yang zuhud, tidak pernah mengejar kekayaan atau jabatan. Fokusnya hanyalah satu, mencetak generasi yang taat kepada Allah, berilmu, dan bermanfaat bagi masyarakat. Bahkan setelah wafatnya, pesan-pesan Abu Syih Tanah Abe
masih bergema di hati masyarakat Aceh. Nasihat-nasihatnya menjadi pegangan hidup bagi banyak orang, dan di daerah yang beliau bangun masih terus hidup dan berkembang. Warisan Abu Syih dan Huabai bukan sekadar bangunan fisik daerah atau kitab-kitab yang diajarkan. Warisan beliau adalah jaringan ulama dan alumni yang tersebar di berbagai penjuru Aceh dan Nusantara. Banyak ulama besar Aceh hari ini adalah murid atau murid dari murid beliau. Pola pendidikan yang beliau rintis menjadi model pendidikan daerah tradisional yang masih dijaga hingga sekarang. Daerah Danau Abai kini tetap menjadi pusat ilmu, dikunjungi oleh penuntut ilmu yang ingin menyambung sanad keilmuan dengan ulama besar Aceh. Dalam dunia yang semakin sibuk dan bising ini, kita butuh sosok seperti Abu Syih dan Huabai, sosok yang tenang namun tegas, sederhana namun dalam pemikirannya, dan teguh dalam mempertahankan nilai-nilai Islam. Sejarah bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk diambil pelajaran. Dari Abu Syih, kita belajar bahwa perubahan besar bisa dimulai dari tempat kecil, dari daerah sederhana di Danau Abai. Semoga Allah merahmati Abu Syih dan Huabai dan menempatkan beliau bersama para ulama dan kekasihnya, dan semoga kita generasi hari ini mampu melanjutkan perjuangan beliau menjaga ilmu, adab, dan keikhlasan dalam dakwah. Hanya sekian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.